Tahukah kalian apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbingan atau aturan. Dari kata pimpin, lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menuntun. Lalu, apa itu kepemimpinan? Coba kalian perhatikan video berikut ini. I'm lost! Where's the line? It just went away. Dude, what do I do? Help! We'll be stuck here forever. Do not panic! Do not panic! We are trained professionals. Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi nih bersama saya Ratna. Nah teman-teman, tadi kita sudah lihat nih contoh kepemimpinan. Kira-kira apa ya definisinya? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memandu, mengarahkan, dan mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Seperti contoh dalam video tadi, yaitu Mr. Suryo yang membantu semut-semut lain agar bisa terus berjalan dan sampai ke tempat tujuan. Nah, kepemimpinan ini memiliki 4 unsur loh teman-teman. Yang pertama pemimpin, yang dipimpin, adanya proses mempengaruhi, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, teman-teman, kita sudah bahas nih mengenai kepemimpinan. Sekarang kita masuk ke materi kepemimpinan pendidikan. Coba kalian perhatikan dialog berikut ini. Bu Sinta, bagaimana menurut Anda perkembangan program literasi di sekolah kita? Sejauh ini programnya berjalan, Bu, tapi beberapa guru merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, mereka ingin berpartisipasi lebih aktif dalam hal ini. Saya paham, sebenarnya kepemimpinan dalam pendidikan bukan hanya tentang memberikan arahan. Kita harus bisa mempengaruhi, menginspirasi, dan memberdayakan seluruh komunitas sekolah agar semua ikut berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, maksudnya kepemimpinan dalam pendidikan itu lebih tentang bagaimana memotivasi dan mengajak semua pihak untuk terlibat ya Bu, bukan hanya memimpin dari atas. Tepat sekali, kepemimpinan itu harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung, sehingga baik guru maupun siswa merasa didorong untuk berkembang dan berinovasi. Jadi, kepemimpinan dalam pendidikan adalah proses di mana seorang pemimpin, baik itu kepala sekolah, guru, atau pemangku kebijakan lainnya, mampu mempengaruhi, membimbing, dan menginspirasi seluruh komunitas sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam dunia pendidikan, seorang pemimpin tidak hanya berperan dalam mengelola administrasi sekolah, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan belajar dan mendukung perkembangan intelektual, emosional, serta sosial setiap siswa. Pentingnya kepemimpinan dalam pendidikan terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa sistem pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemimpin yang baik dapat menjadi katalisator perubahan, mendorong inovasi dalam metode pengajaran, memotivasi guru untuk terus berkembang secara profesional, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sekolah dan komunitasnya. Dengan kepemimpinan yang kuat, institusi pendidikan dapat beradaptasi dengan tantangan yang ada seperti perubahan kurikulum, perkembangan teknologi, atau keterbatasan sumber daya. Dalam pendidikan, gaya kepemimpinan memainkan peran penting. Gaya yang digunakan akan mempengaruhi cara belajar siswa, cara guru mengajar, dan bagaimana sekolah beroperasi secara keseluruhan. Nah teman-teman, ada 4 tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan demokratis atau democratic leadership. Pemimpin ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Semua pendapat akan didengar dan keputusan dibuat bersama. Kepemimpinan ini cocok untuk menciptakan suasana yang inklusif dan partisipatif. Yang kedua yaitu kepemimpinan otokratis atau otoriter. Pemimpin ini membuat keputusan sendiri tanpa banyak konsultasi dengan anggota tim.
Nah, gaya kepemimpinan ini efektif dalam situasi darurat, namun bisa menghambat kreativitas karena minimnya partisipasi. Yang ketiga yaitu kepemimpinan transformasional atau transformational leadership. Pemimpin ini fokus pada perubahan besar dan inovasi. Mereka menginspirasi anggota tim untuk berkembang dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu kepemimpinan laissez-faire. Pemimpin ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk bekerja sendiri. Pemimpin ini cocok untuk tim yang sangat mandiri, tapi bisa menimbulkan kekacauan jika tidak ada arahan yang jelas loh. Nah, menjadi pemimpin dalam pendidikan bukan hanya tentang jabatan. Pemimpin yang efektif membutuhkan berbagai keterampilan dan kualitas. Nah, berikut ini syarat menjadi pemimpin pendidikan. Yang pertama yaitu komunikasi yang baik. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan atau berkomunikasi dengan jelas dan menyampaikan visi dengan efektif. Yang kedua yaitu kemampuan mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang berdasarkan data informasi yang relevan serta kebutuhan komunitas sekolah. Yang ketiga yaitu integritas. Seorang pemimpin harus memiliki karakter yang jujur dan adil serta dapat dipercaya. Yang keempat yaitu kreativitas dan inovasi. Pemimpin harus bisa memecahkan masalah dan mengembangkan metode baru untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Yang kelima yaitu kolaborasi. Pemimpin harus bisa bekerja sama dengan pemangku kepentingan termasuk siswa, guru, orang tua, dan pemerintah. Yang keenam yaitu pemikiran visioner. Pemimpin yang baik harus bisa memiliki visi jangka panjang yang jelas tentang masa depan pendidikan di sekolahnya. Menjadi pemimpin dalam pendidikan memiliki tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, hingga tekanan untuk memenuhi standar akademik yang tinggi. Nah, berikut ini adalah tantangan utama menjadi seorang pemimpin dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antara administrasi dan pedagogi. Yang ketiga yaitu menangani perubahan kebijakan yang cepat. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Nah, jadi kepemimpinan dalam pendidikan adalah pilar utama untuk menciptakan perubahan positif. Dengan gaya kepemimpinan yang tepat, visi yang kuat, dan dedikasi yang tinggi, kita dapat menciptakan generasi muda yang siap menghadapi masa depan. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui nih apa itu kepemimpinan pendidikan, syarat menjadi pemimpin pendidikan, dan tipenya, serta tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Sekarang, saatnya uji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal evaluasi. Ayo buktikan seberapa banyak yang sudah kalian pahami. Selamat mengerjakan, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.